Wedomatani menjadi desa budaya, dan ini sudah mulai bermunculan nih Bang Mujib untuk desa wisata seperti halnya di Ledok Mlotan yang sudah mulai gencar nih, dan itu yang sudah terbukti adalah itu juga mengangkat perekonomian warga sekitar. Betul. Apakah jangan itu lupa, ini Bang Mujib? Ya, jangan lupa perlu saya informasikan juga kepada sahabat milenial dan para sedulur bahwa tahun 2021 ini Wedomatani akan digelontor uang sekitar 1 miliar. Dan ini dari dana keistimewaan. Karena Wedomatani ini peringkatnya naik dari desa budaya menjadi desa budaya mandiri. Dan pemerintah provinsi mengapresiasi ada 10 desa budaya mandiri yang diapresiasi oleh pemerintah provinsi, antara lain Wedomatani. Alhamdulillah. Satu provinsi itu hanya 10 dan Wedomatani diambil salah satu. Dan dana itu bisa digunakan untuk pelatihan pada kelompok usaha kecil tersebut, termasuk bisa mendukung pariwisata ataupun ya desa-desa wisata yang ada, yang insya Allah nanti akan kita kembangkan. Alhamdulillah. Jadi pun ini sebuah bukti nyata bahwa memang Mbah Mujib ini adalah ketua desa budaya di Wedomatani. Nah, ini sudah bukan menjadi rahasia umum, Bang. Dan memang salah satu buktinya grade-nya naik. Berarti kepemimpinan Mbah Mujib kemarin ketika memimpin desa budaya di Wedomatani ini cukup berprestasi. Nyatane di tingkat DIY sudah. Dan satu-satunya Sleman yang mendapatkan nilai akreditasi desa budaya tertinggi hanya Wedomatani. Alhamdulillah. Cukup juara berarti. Dan itu pantas diberikan aplaus. Dan memang ini bisa untuk pengangen-angen bahwa memang tahun 2021 akan seperti itu. Dan sahabat milenial dan seluruh saya bisa membuktikan bahwa nanti ketika Mbah Mujib mimpin Wedomatani, ya insya Allah itu akan terjadi. Amin. Alhamdulillah. Tadi saya tertarik sekali dengan peringkat Wedomatani yang menjadi desa budaya mandiri. Yang kemudian apa itu kiat-kiat Mbah Mujib untuk menghadapi tahun 2021 itu tadi, yang katanya ada gelontoran dana sebesar 1 miliar itu. Jadi begini. Desa budaya mandiri itu kriterianya salah satunya memang desa budaya, atau di situ ada kebudayaan berjalan dengan baik. Tapi ada kriteria yang lain, yaitu desa wisata. Nah, harapan kita nanti ke depan setelah desa budaya kita garap dan ternyata alhamdulillah baik hasilnya, ini kita lanjutkan, ini kita tingkatkan. Satu lagi desa wisata. Karena kita punya banyak objek. Kita punya Watu Anten, kita punya Umbul Pajangan, kita punya Ledok Mlotan, kita punya Candi Gebang. Itu titik-titik yang luar biasa ketika itu digarap dengan serius untuk dijadikan destinasi wisata. Dan kita punya banyak potensi. Stoknya banyak. Orang-orang yang berpengalaman. Dan itu nanti nyambung juga ketika UMKM tadi, perekonomian warga. Di situ akan meningkat. Itu akan sangat nyambung gitu. Nanti gairahnya insya Allah. Tidak luput dengan bahwa Wedomatani menjadi lumbung pangan gitu. Iya kan? Karena memang hampir separuh wilayah dari Wedomatani adalah area pertanian. Nah, itu bagaimana Mbah Mujib nanti menyambungkan antara wisata dan pertanian? Karena sekarang kan banyak nih mulai wisata yang larinya ke alam, dan banyak juga edukasi menanam padi, terus kemudian budaya wiwit, dan itu hubungannya dengan pertanian dan akhirnya dikemas menjadi sebuah wisata. Ini cukup menarik karena saat ini di tengah-tengah generasi petani ini mulai berkurang. Jadi yang petani tidak tua-tua, yang muda itu sudah malas bertani. Iya, betul sekali. Nah, ini menarik sehingga bagaimana kita harus punya sebuah inovasi, bagaimana generasi kita tetap kembali kepada pertanian, memiliki ketertarikan. Nah, karenanya salah satu inovasinya yaitu tadi
kita akomodasi atau kita kolaborasi dengan wisata. Nah, dengan wisata. Jadi membuat kaum muda ini tertarik. Seperti wisata pertanian, edukasi seperti itu. Dan yang jelas ya grandmasternya harus jadi. Karena yang namanya lahan pertanian itu harus diselamatkan. Di seluruh ekosistem alam yang ada juga harus diselamatkan. Bagaimana nanti belalang tidak punah, kupu tidak punah, kunang tidak punah, kodok sekarang juga hampir punah, kodok itu sudah itu kita harus punya wawasan ke sana. Nah, jadi ya kalau pertaniannya tetap masih menghampar, insya Allah ekosistem yang lain juga masih betah di Wedomatani dan kita masih meninggalkan sejarah yang baik kepada generasi. Betul sekali. Karena pun ketika pertanian ini tidak dikemas, otomatis menjadi membosankan dan cenderung dikatakan wah kesel aku macul atau tapi ketika nanti akhirnya Mbak Muji bisa mengemas pertanian itu menjadi sebuah destinasi wisata atau bahkan menjadi menarik untuk kaum muda seperti ini, tentunya akan sangat gayeng lagi Wedomatani. Tetapi untuk pertanian sendiri kita juga harus memiliki kepedulian. Karena memang petani kita ini banyak dihadapkan dengan masalah seperti masalah irigasi. Pada musim kemarau, itu menjadi problem. Betul sekali. Mungkin saat ini saluran irigasi memang dibangun. Sudah bagus nih. Sudah bagus. Tetapi saat kemarau panjang ternyata air tetap tidak sampai juga. Nah, sekarang ke depan itu mereka juga harus difasilitasi. Antara lain dengan apa? Dengan membuat sumur. Jadi di situ nanti ketika air sungai itu memang kering, maka petani tetap bisa mengairi sawahnya. Dengan kita fasilitasi membuat sumur sawah, kemudian di situ pemerintah memberikan fasilitasi mesin atau pompa penyedot. Menarik sekali ini kan. Itu antara lain problem yang bisa pemerintah desa intervensi kepada petani dalam bentuk bantuan itu. Oke, jadi selain pemerintah juga memberikan tentang pupuknya, tentang benihnya, tidak luput juga tentang pengairan sawah. Karena kalau terkait dengan pupuk, benih dan pembinaan ini kan problem nasional. Jadi desa tidak bisa banyak berkutik, tapi mungkin ketika kita punya inovasi. Wedomatani menuju desa yang harmoni.